Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, serta dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini sepertinya akan membuat sebagian orang ataupun seseorang ketar-ketir, panik, bahkan ketakutan, teman-teman. Kenapa? Nah, ini Pak Jokowi sudah memberikan kisi-kisi ataupun gambaran ataupun clue kepada kita semua terkait siapa-siapa saja yang bakal terseret dalam kasus mega korupsi Pertamina, teman-teman. Dan tadi Pak Jokowi sempat menyebutkan komisaris atau apa gitu. Waduh, apakah yang koar-koar kemarin akan terlibat juga, teman-teman? Nah, di sisi lain, Kejaksaan Agung ternyata sudah meninjau apakah para tersangka mega korupsi ini bisa dijerat dengan hukuman berat atau tidak, teman-teman. Ya, kita semua berharap semoga bisa, teman-teman ya, agar sakit hati masyarakat yang selama ini membeli Pertamax ternyata dapat Pertalite ya terobati gitu sakit hatinya, dan bakal membuat koruptor-koruptor lain ketakutan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang lagi ramai terkait Pertamina. Jokowi diberi clue pihak terkait yang kemungkinan besar terlibat kasus mega korupsi Pertamina. Ya, ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan, yang mana komisaris. Kok komisaris? Bapak yang semuanya langsung itu ya? dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk, karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada, siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait blending. Ya, kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Udah digebuk dulu ya kan. Ya, sekali lagi ini manajemen besar ya, manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Tanya nih gampang aja. Sekarang gini aja. Dia tinggal telepon dan tinggal WA Pak Jokowi kok selesai. Sudah disurati Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak ada memberikan surat-suratan. waktu. Ini sohib, bos. balik WA SMS sudah dikirim surat minta waktu. Masalahnya itu, ini masalah itu niat tuh ada di niatnya sudah jelas, sudah kirim surat. Niatnya itu cuma di atas kertas, ya kan? Niatnya niat formal, bukan niat material. Sebagai itu yang masalahnya. Komisaris, Nah, sekarang dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Oke, sekarang ya, saya ambil ke masalah pokoknya sekarang. Oke. Sekarang saya balik lagi sekalian. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini? Pemerintahan Pak Prabowo kan? Ya, betul kan? Enggak, kejaksaan. Nanti dulu, pemerintahan Pak Prabowo ceki kejaksaan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa tanpa adanya restu Pak Prabowo, kejaksaan tidak akan berani. Ada pernyataan Mahfud MD. Seperti itu ya. Artinya apa? Yang diapresiasi ya harusnya pemerintah Pak Prabowo. Betul, Pak Prabowo. Dan Kejaksaan Agung berikut juga dengan dirut yang baru. Karena dia membuka pintunya seluas-luasnya. Tahu-tahu nongol nih orang. Tahu-tahu nongol.
sedikit. saya ini kalau saya tangkap semuanya, saya pecatin semuanya kalau jadi sudah bawa-bawa pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian setelah itu ya kan, dia bilang kalau saya jadi dirut, ya kan, saya bisa Nggak begini. Saya tangkap Ada semuanya. persamaan. Ternyata pada saat dia diwawancara Najwa Shihab, dia bilang saya ini udah jadi dirut, saya nggak mau. Jadi saya pengen main golf aja, pengen santai-santai aja. Jadi itu jadi anomali udah. Ada persamaan Baik. Pak Ahok itu integritasnya Pak Ahok dengan Pak Prabowo. Enggak, saya harus jawab. Persamaan Ini rekan Prabowo. Anda, ikutan nih. Sebentar, ada persamaan Prabowo dengan Ahok soal keluhan ini. Prabowo juga baru mengeluh. Dia bilang dia udah teriak-teriak marah-marah tapi tetap aja korupsi. Jadi berarti Prabowo suruh mundur dong. Oke, Anda? Loh, itu jelas-jelas disampaikan kok. Bang Endarsam, pertama bahwa ini pemberantasan korupsi. Soal siapa yang berantas kita harus tepuk tangan buat dia. Betul, Jadi, sepakat. Nggak penting soal Pak Prabowo, nggak penting soal Pak Ahok, Ini nggak ada nggak penting soal label-labelnya ya. kejaksaan. Iya, Itu yang pertama. jangan dibawa-bawa. Saya sepakat dengan masalah itu. Enggak, jangan. Tapi saya tidak ingin ya Yang Anda ini ingin- dijadikan komoditas politik Bukan. oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi. Ahok menjadikan ini Justru komoditas Anda politik. menjadikan ini Ya kan, komunitas politik. karena gini, ketika kecuali Mas Eko, kecuali Pak Ahok tidak menjabat sebagai komut. Enggak, Anda Pertamina. menjadikan Kalau beliau di komoditas luar politik itu nggak ada masalah ketika dibuka. bilang- Dia ini posisinya sekarang ini harusnya menjadi Oke, tertutup. Ahok Oke, tidak bukan menjadi bicara orang yang tentang menuduh politik. orang. Sebentar. Anda yang Itu membawanya loh. menjadi Nah, politik. Itu dengan dia membawa sorry. Pak politisnya. Prabowo. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ini menggelitik ya buat dengan para menjadi teman-teman yang lain. komoditas Kok dia politik. jadi yang panik Poinnya gitu tangkap, loh. poinnya. Enggak. Kok dia jadi yang panik? Jangan-jangan Tidak ada yang panik, bro. Tidak ada yang panik. Sorry. Kan Tidak itu ada kan yang panik. beliau Jangan, itu jangan, kader dari partai Baik, Bang PDIP. Enda. Nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina Bang di Eko, Bang Eko. PDIP. Satu-satunya. Dia tembak duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya Anda yang harus panik tahu. sekarang Masyarakat adalah harus tahu. Pertamina. Emang di Pertamina banyak orang PDIP kemarin guys? Hah? Pas Ahok menjadi komisaris. Dan Gitu loh. Pertamina yang harus kita selamatkan Oke. sekarang. Sorry. Pertamina Saya tidak sepakat. panik. Kita Bang Ferdinand selamatkan gantian, Ahok Bang. tidak ada Sorry, panik. sorry. Semua tidak Ferdinand, ada yang panik. Yang panik sekarang saya Pertamina. dikatakan kalau Anda, kita selamatkan Pertamina. Oh ya, harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di PDIP, Penjarakan itu kan semua, tidak ada pedulikan Siap, ya? korup. Ya, oke. Tidak ada urusan mau siapa Oke, Bang korup. Eko. Tapi Anda jangan turut serta. Ya. Tapi Anda jangan Salaman, turut serta salaman. merusak Itu loh. nama baik Iwan Bule versus Ahok, siapa yang benar-benar bekerja di Pertamina? Sejak ditunjuk sebagai komisaris utama Pertamina, Iwan Bule, Muhammad Iriawan, tidak butuh waktu lama baginya menunjukkan kinerjanya. Ia berhasil membongkar mega korupsi di tubuh Pertamina, sesuatu yang gagal dilakukan pendahulunya, Oh, sekarang Basuki Iwan Bule Cahaya yang Purnama, komisaris utama? Ahok. Ahok adalah sosok banyak bicara, tetapi minim aksi. Ketika Ahok menjabat sebagai komut Pertamina, banyak harapan bahwa ia akan membawa perubahan besar. Dengan citra keras dan vokalnya terhadap korupsi, publik menunggu langkah nyata. Namun, apa yang terjadi? Selama kepemimpinannya, tidak ada perubahan signifikan dalam sistem Pertamina. Yang ada justru kontroversi tanpa hasil nyata. Retorika kerasnya lebih banyak berisi kritik terhadap kebijakan internal, namun tanpa eksekusi yang jelas untuk membersihkan korupsi. Di era Ahok, Pertamina tetap menjadi sarang mafia migas dan permainan oligarki. Berbeda dengan Ahok, Iwan Bule tidak banyak berkoar-koar di media. Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, Iwan Bule langsung membongkar korupsi yang sudah berakar di Pertamina. Jadi ketika Ahok sekarang tiba-tiba ingin terlihat seperti pahlawan, publik justru bertanya, selama jadi komisaris Ahok ngapain aja? Ngapain aja gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa. Saya berharap Pak Ahok walaupun sudah bukan di BUMN, memiliki data itu ya dibuka, dikasih ke aparat hukum agar supaya Kejaksaan. negara ini menemukan lagi tikus-tikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi gitu. Nah, Pak Karni, saya tuh memantau beberapa hari ini ketika Pertamina itu jadi trending topik lah ya, kalau bahasa anak muda sekarang gitu. Itu saya inget Pak Karni, kayak saya bersih-bersih di rumah kan biasa yang bersih-bersih di rumah itu ART kan. Ini suatu waktu saya pengen bersih-bersih Pak di rumah. Bersih-bersih saya itu sampai ke kolong-kolong gitu. Jadi ternyata di belakang lemari anak saya ketemu buku. Ada buku.
Di bawah kursi tamu itu saya ketemu remote TV yang hilang, ya. Karena saya pengen bersih-bersih gitu. Baru saya ketemu juga ada uang, ya, di pinggir kasur gitu. Ketika saya bersih-bersih ada 5.000 yang saya temukan gitu, 5.000 rupiah cuma memang. Siapakah pihak yang paling berjasa atas terbongkarnya mega korupsi di perusahaan Patraniaga? Apakah Kejaksaan Agung ataukah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Pahlawan kesiangan. Saya ingin mengatakan, upaya menggiring opini untuk membuat Ahok sebagai orang yang paling berjasa terkait dengan terbongkarnya skandal mega korupsi ini sesungguhnya adalah pahlawan kesiangan. Kita harus mengatakan bahwa yang paling berjasa terkait dengan terbongkarnya kasus korupsi besar ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Merekalah pahlawan dalam arti yang sebenarnya. Bisa-bisa hukuman mati. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Waduh, teman-teman, denger nggak tadi Pak Jaksa Agung ngomong apa? Bisa saja nanti hukumannya hukuman mati, teman-teman. Karena korupsinya dilakukan ketika COVID, masa-masa krisis gitu ya kan. Wah, semoga saja teman-temannya biar para pengguna Pertamax ini terobati gitu, dan koruptor-koruptor lain ya pada ketakutan gitu, pada nggak berani lagi nyelep duit rakyat, ngambil duit rakyat, korup ya kan, biarin aja Pak. Kalau perlu nanti bikin aturannya, koruptor itu ya wajib dihukum hukuman seberat-beratnya, jangan cuma 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, nanti nggak jerah dia, keluar dari situ tetap aja kaya. Terus ya perampasan aset, dimiskinkan gitu ya kan. Jadi pas dia masuk penjara, walaupun penjaranya mungkin cuma 5 tahun, 6 tahun, tapi asetnya diambil semua, hartanya diambil semua, ya udah biarin aja. Jadi hukumannya ringan tapi dimiskinkan gitu. Nah, ini masih agak mendingan nih. Kita masih senang nih. Yang penting dimiskinkan betul-betul. Semua asetnya disita, rekeningnya disita, mobilnya disita. Nah, baru dijual duitnya buat negara gitu ya kan. Jadi dia walaupun di penjara sekian tahun nih, tapi pas keluar jadi miskin. Ini yang diharapkan teman-teman ya. Dan bagaimana tadi Pak Jokowi ternyata sudah memberikan beberapa clue, beberapa kisi-kisi terkait dengan mungkin proses-proses yang terjadi di Pertamina ya. Siapa yang mengawasi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya wewenang dan segala macam. Ya ini yang akan kita lihat nanti. Bagaimana perkembangan kasus ini di Kejaksaan Agung. Ya semoga ya Pak Jaksa ini tetap integritas dengan Pak Jaksa Agungnya yang sangat garang. Waduh, sepertinya Pak Jaksa Agung ini nggak main-main teman-teman, garang banget kayaknya ya, tidak ada takutnya sama sekali. Waduh, ini yang diharapkan teman-teman. Ya kita harapkan juga KPK, kemarin juga KPK sudah konferensi pers menangkap beberapa orang yang korupsi juga. Sepertinya di awal pemerintahan Pak Prabowo ini mungkin 4-5 bulan ini, waduh, sudah banyak koruptor yang ketangkap teman-teman ya. Sudah diperingati sama Pak Prabowo beberapa kali di pidatonya, balikin duitnya, balikin kerugian negaranya, baru kita ngomong yang baik-baik ya kan. Tapi ternyata nggak ada yang mau begitu teman-teman. Ya akhirnya ditangkap-tangkapilah semuanya, dibereskanlah semuanya. Sekarang gigit jari mereka masuk penjara, gigit jari mereka jadi tersangka. Tapi ya jangan lupakan kasus Hasto teman-teman ya, masih bergulir di KPK. Dan sekarang ya pra-peradilannya juga sedang jalan gitu. Kemarin KPK tidak hadir dan meminta penundaan. Tapi ya kalau nggak salah KPK langsung melimpahkan berkasnya ke pengadilan. Saya kurang tahu seperti apa update-nya teman-teman. Tapi nanti akan kita lihat dan kita cek lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.